Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang mengirim email kepada saya karena tidak tahu bagaimana cara mendaftar webinar. Untuk sementara saya sudah mendaftarkan beberapa dari kalian, tapi saya akan membuat video ini hanya untuk memberitahu bagaimana caranya mendaftar, oke? Apakah itu webinar atau konsultasi gratis. Ada 3 bahasa teman-teman, tapi kalian itu yang perlu adalah bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris Perancis itu untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di Kanada, dengan sekolah, college, dan universitas di Kanada. Jadi ini bukan untuk Anda. Silakan untuk melihat-lihat, tidak apa-apa, tapi bukan untuk Anda. Untuk Anda yang berbahasa Indonesia, meminta Nusa Konesia untuk membantu Anda ke Kanada, apakah untuk studi, wisata, atau cari kerja, Anda harus klik di sini. Ya, ada promosi tahun 2025 kalau Anda perhatikan, saya katakan webinar konsultasi gratis satu-satu. Konsultasi pertama saja yang saya maksudkan, oke? Konsultasi pertama gratis Anda bisa daftar di sini. Sekarang sudah penuh teman-teman. Jadi kalau Anda ada yang cancel saya kasih tahu, tapi Anda bisa klik di sini ya. Kemudian Anda cek ketersediaan lainnya. Kalau nggak ada itu, kalau misalnya ada yang di kantor nanti saya kasih tahu ya, misalnya ini teruskan ya. Nah sini nggak ada teruskan. Oke, berarti kalian klik daftar tunggu, kemudian masukkan saja nama depan, nama belakang, teleponnya. Jangan lupa ini kalian cari Indonesia, atau kalau misalnya kalian ada di Hong Kong ya, itu begitu ya. Kemudian kasih nomor teleponnya, dan kalau ada komentar atau pertanyaan tambahan silakan di sini klik daftar tunggu, oke? Anda bisa pilih kalian kepingin sesegera mungkin atau pilih tanggal tertentu. Kalau saya kebetulan ada yang cancel, jadi saya bisa kasih Anda. Oke. Sekarang bagaimana dengan ini promosi yang kedua, yaitu webinar gratis. Ini adalah uh, bootcamp yang sempat saya tawarkan dulu, yang harganya malah 1.200. Tapi sebetulnya kalau Anda tahu Anda UMR di sini itu dalam sekitar 2 mingguan itu 1.200 itu kembali, jadi sebetulnya sedikit sekali. Bootcamp itu diadakan 8 kali ya, jadi makanya saya gantikan sebagai webinar live 8 kali, dikarenakan saya waktu itu tidak siap untuk memberi bootcamp, saya sakit. Ada yang awalnya banyak yang minta gratisan, tapi sudah mulai ada yang mau membayar saya, beberapa orang. Tapi kemudian saya sadar bahwa bootcamp itu saya harus serius dan harus fokus ya, harus betul-betul melatih. Kalau saya drop gimana, kan saya masih sakit COVID. Karena itu saya kembalikan uangnya, dan saya bilang maaf, untuk sementara bootcamp saya batalkan karena saya sakit. Semua saya batalkan, bahkan yang mendaftar gratisan pun itu saya batalkan. Yang gratis itu pun ya ada persyaratannya waktu itu, asalkan Anda membawa teman Anda yang uh, apa namanya, kekurangan finansial, apakah pernah di PHK, ataukah dia tidak bisa dapat kerja, atau dia anak yatim yang kepala keluarga ya, gitu. Jadi waktu itu sudah ada banyak yang mendaftar gratis, dan ada sudah mulai yang membayar, tapi saya bilang kayaknya nggak bisa deh gitu. Saya drop, gampang drop ini. Setiap kali ada sesuatu saya drop gitu. Itu. Insya Allah nanti akan ada beberapa webinar selanjutnya. Tanggal 12 itu sudah selesai, jadi sudah nggak ada di sini lagi. Itu kita mengundang Bapak Insinyur Sigit Afrianto dari Bombardier Kanada, sekarang jadi Airbus Kanada gitu. Dulu anak buahnya B.J. Habibie. Dia bercerita pengalamannya di Indonesia, keliling dunia, dan akhirnya memilih tinggal di Kanada dan bekerja di sini. Webinar selanjutnya, jadi insya Allah ini pesannya teman saya orang Kolombia, akan saya tambahkan di sini ya. Nanti akan kalian lihat di sini, akan saya tulis ya, ada bintang tamu dari Kolombia, dia nanti berbahasa Inggris ya. Teman-teman silakan praktek atau beranikan diri berbicara bahasa Inggris, salah tidak apa-apa, yang penting kalian latihan. Tapi kalau yang sudah biasa sih nggak masalah ya. Buat kalian yang belum biasa, jangan merasa maluan nanti aku salah ngomong. Tidak, ini dia akan memberikan pengalaman dia sebagai orang imigran juga, seperti orang Indonesia yang kesana kan imigran. Dia imigran dari Kolombia, dia akan menceritakan pengalamannya, dan kalian bisa tanya sama dia gitu. Itu ya. Kalau dia tidak bisa, baru saya kasih ini apa namanya
program ini, presentasi ini. Jadi di setiap webinar kalau Anda perhatikan, saya sudah ada siap persiapan presentasinya gitu loh. Cuman kalau ketika ada bintang tamu akan saya tunda presentasinya. Misalnya kalau tanggal 26 besok, kalau teman saya ini yang dari Haiti ini negara Haiti teman-teman. Jadi juga bahasa Inggris ya, kalian bisa tanya. Kalau teman saya ini nggak bisa, ya saya kasih semua tentang persiapan interview dengan Kanada. Jadi tidak apa ya, kalian itu tidak kecewa gitu, tetap ada webinarnya gitu. Kalau ada teman saya ya sudah teman saya aja. Nanti ini kapan-kapan gitu. Kemudian WhatsApp grup saya tutup karena saya kewalahan puluhan jabri tiap hari. Padahal saya kan udah bilang sama teman-teman saya ini bisnis baru berdiri 11 Juli 2025 atas izin pemerintah Quebec di Kanada. Jadi saya harus membayar pajak dan saya harus melaporkan berapa klien saya, gratis atau tidak gratis. Nah, kalau semuanya gratis, kan otomatis saya nggak bayar pajak. Ya malah dicurigai, jangan-jangan kamu pura-pura itu kamu gratisin gitu loh. Mana buktinya gitu loh. Jadi kalau saya gratisin semua yang kena saya teman-teman. Dianggap saya cuma cuci uang atau pura-pura buka bisnis tapi fiktif. Di sini tuh ketat sekali teman-teman. Saya nggak mau macam-macam sama pemerintah Kanada karena semua itu online ya. Nama saya kena saya semuanya. Keluarga juga bisa bahaya. Jadi saya itu pengen jujur. Memang saya orangnya jujur dan saya nggak suka neko-neko. Jadi kalau memang disuruh pemerintah Kanada gitu ya sudah saya nurut gitu. Maka pada saat itu terpaksa saya tutup karena WhatsApp grupnya itu saya kewalahan puluhan jabri per hari. Padahal saya sudah bilang berkali-kali saya ini sakit long covid teman-teman. Kalau Anda itu misalkan bangun pagi itu energi Anda itu 100%, saya tuh mungkin cuma 30%. 30% itu kan saya harus memilih untuk keluarga saya, untuk anak-anak ya, untuk rumah saya gimana. Kemudian saya juga untuk diri saya sendiri dong, biar cepat sembuh kan saya harus banyak istirahat. Kemudian untuk ibadah juga, untuk ngajinya berapa jam kan saya usahakan ya, sejak saya pulang dari Indonesia kemarin itu 2024 tahun lalu ya Oktober, itu saya usahakan setiap hari itu baca Al-Baqarah tiap hari. Karena ada hadisnya rugi kalau nggak baca Al-Baqarah itu. Karena Al-Baqarah itu penuh dengan barokah. Oke, jadi saya juga harus punya waktu untuk Allah juga dong, untuk membaca Quran, untuk ibadah dan sebagainya. Juga baca buku-buku kan saya suka belajar. Ngomong saya tidak kerja, teman-teman saya sakit long covid itu sejak Desember tahun lalu itu saya disuruh stop kerja, bayangkan sudah hampir 1 tahun. Gitu teman-teman. Oke, jadi kalau saya sudah mulai bisnis, pertama saya harus lapor ke pemerintah Kanada bahwa ini bisnis saya sudah mulai jalan. Maka apa buktinya? Saya harus punya bukti, saya punya klien. Tapi semua itu harus tercatat. Kalau saya catat satu-satu, saya kan waktu itu sudah pendaftaran, saya kasih formulir sebagainya. Ya, itu kan kurang praktis gitu loh. Sedangkan kalau punya website itu praktis gitu loh teman-teman. Jadi saya ngejar bikin website ini itu. Kalau saya ngurusin jabari orang itu nggak bisa bikin website karena energi saya terbatas. Karena keterbatasan itulah saya harus bisa memilih saya aktivitas untuk bisnis itu apa. Kan untungnya saya nggak kerja kan, jadi kan kalau sudah selesai urusan keluarga dan urusan ibadah saya bisa fokus untuk bikin bisnis ini. Jadi saya harus milah. Misalnya hari ini saya fit ya, saya mulai bikin video ya, mungkin besok saya edit, ada kata-kata saya potong yang terlalu panjang biar orang tidak bosen ya, atau mungkin gambarnya kurang bagus dan sebagainya. Kan perlu ngedit itu kan juga perlu energi dan waktu juga gitu. Kalau ada energi banyak ya langsung saya edit setelah ini gitu loh. Kemudian apalagi saya mempersiapkan webinar, presentasinya tuh gimana, kontak orang-orang itu kelihatannya remeh ya, tapi itu buat orang yang energinya terbatas itu berat juga ternyata untuk kontak perusahaan-perusahaan di Kanada. Saya kan harus mikir itu emailnya tuh bagaimana membawakan diri, kemudian ketika meeting online itu bagaimana. Kan saya harus milih kalau mereka bisanya hari ini sedangkan saya lagi drop, saya mau tidak mau memaksakan diri untuk online teman-teman. Makanya saya harus benar-benar fit ketika ada meeting ya, karena kalau saya bisa berkolaborasi siapa yang untungnya kalian juga gitu loh. Jadi maaf saja dengan kesempatan ini saya bilang
WhatsApp saya tutup, saya ganti Telegram. Jadi saya yang punya power, saya punya kontrol, saya kasih pengumuman. Kalian nggak bisa japri saya. Dan mulai hari ini saya akan umumkan bahwa WhatsApp, siapapun yang punya nomor saya di WhatsApp saya akan hapus, dan kalian tidak bisa menghubungi saya lagi. Silakan ke Telegram. Dikarenakan kalau nggak gitu saya kewalahan. Dan sebagian gantinya sudah saya berikan website. Jadi kalau ada pertanyaan silakan klik di sini. Selain pertanyaan umum ini, di sini semua ada semua. Apa servisnya, kerja di Kanada itu apa? Ini 3 bahasa semua karena di Kanada itu ada 2 bahasa utama, Inggris dan Perancis. Makanya ada benderanya ini, dan bahasa Indonesia untuk kalian. Jadi yang bahasa Inggris Perancis itu saya tujukan untuk berkolaborasi teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan kata-kata yang ada di sini semua, misalnya ini untuk kerja di Kanada, ini cari kerja di Kanada untuk orang Indonesia, itu saya kasih tahu caranya. Tapi kalau yang berbahasa Inggris dan Perancis, kalian perhatikan itu bukan terjemahan tulisan nomor 1 ini, bukan itu, tapi beda. Bagaimana mencari pekerja dari Indonesia, gitu ya, sampai seperti itu. Jadi saya harus apa ya, saya harus fokus banget, jangan sampai ada salah kata gitu teman-teman.